Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi kreatif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sektor-sektor di ekonomi kreatif. Jadi sektor-sektor ekonomi kreatif terdiri dari atas periklanan. Periklanan bisa dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi, atau maupun dari media cetak seperti surat kabar dan majalah. Terus yang kedua ada arsitektur. Ekonomi kreatif dapat dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan lainnya. Terus yang ketiga ada pasar barang seni. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan seni mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk melelang atau melakukan pameran seni. Yang keempat ada kerajinan. Para pengrajin bisa melakukan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan, karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas kerajinan tersebut yang bisa mengangkat nama para pengrajin. Terus yang kelima ada desain. Kegiatan desain dapat membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, desain interior, dan lainnya. Yang keenam ada fashion, yang ketujuh ada musik, yang kedelapan ada game, yang kesembilan ada televisi dan radio, yang ke-10 ada video, film, dan fotografi, yang ke-11 ada penelitian dan pengembangan atau R&D, yang ke-12 ada perangkat lunak, dan yang terakhir yang ke-13 ada penerbitan. Terus kemudian ada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, selanjutnya kita bakal bahas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Nah, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015 pada Peraturan Presiden Nomor 6. Jadi, segala urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 tahun 2011 sampai 2014. Selanjutnya, kita bakal bahas hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Hubungan ekonomi kreatif saat ini sangat mengedepankan inovasi serta kreativitas yang didukung oleh hukum terkait hak kekayaan intelektual atau HKI. Contohnya di bidang musik dan film. Jadi, dalam bidang musik dan film ini, pembajakan itu sangat marak terjadi. Untuk itu perlu dikembangkan aturan dalam branding kepemilikan tetap yang mendukung kaum milenial untuk menghasilkan karya serta talenta berskala internasional di bidang industri kreatif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup besar dilihat dari tingkat pertumbuhan PDB ekonomi kreatif pada tahun 2019 mencapai 5,10 yang mencakup 14 sektor, mulai dari periklanan hingga riset. Salah satu bentuk realisasinya ialah dengan mendirikan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan. Contohnya seperti bisa melihat dari
gambar yang ada di PPT tentang desainer yang cukup terkenal dan juga bagus dalam hasilnya. Di sini contohnya tuh perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia adalah industri pembangunan mode atau fashion karena hampir setiap bulan atau tahun terus ada pengembangan mode pakaian yang mengikuti perkembangan zaman. Dan di sini ada tentang kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oke, untuk kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menilai industri kreatif punya andil dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, 3 subsektor utama yang menopang ekonomi kreatif di Indonesia yakni kuliner, fashion, dan kria. Subsektor ekonomi kreatif lain yang pertumbuhannya bagus antara lain film, animasi, dan video, desain komunikasi visual, serta aplikasi dan pengembangan game. Dari data yang ada, sektor-sektor ini menyerap sebanyak 960 triliun tenaga kerja, sebanyak 17,4%, dan tahun ini diprediksi sebanyak 1.041 triliun tenaga kerja dengan pengembangan sebanyak 18,2%. Baiklah, hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.